selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi presensi di Google Classroom kita. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk mensyukuri keadaan kita saat ini. Sekarang kita tinggal di negara Indonesia yang sudah merdeka, sudah tidak ada lagi peperangan. Kita setiap hari hidup dengan damai, walaupun di negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan agama yang berbeda-beda. Kita harus selalu mensyukuri hidup damai tersebut. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, mengenai mata pelajaran PPKN, nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengawalinya, marilah kita simak video berikut ini. Pada suatu pagi yang cerah di desa yang bernama Desa Sukamakmur, terdapat beberapa penduduk yang berasal dari berbagai daerah dan penjuru Nusantara. Ada yang dari Padang bernama Ien, ada yang dari Madura bernama Sinyo, ada yang dari Jawa bernama Joko, dan dari Jakarta yang bernama Lela. Mereka semua hidup bertetangga dan memiliki rumah yang saling berdekatan. Namun, mereka tidak pernah akur. Mereka selalu bertengkar. Mereka bertengkar disebabkan karena sering menyombongkan daerah mereka masing-masing. Joko yang berasal dari Jawa sering terkena ejek dari teman-temannya karena ia memiliki logat yang khas dan medok. Sedangkan yang dari Madura, Sinyo, ia selalu membanggakan makanan khas dari daerahnya. Ban Gapi harus tahu deh, makanan dari daerahku sangat beragam dan rasanya pun paling nyaman. Salah satunya sate Madura yang banyak dikenal oleh orang. Makanannya pun enak, apalagi orangnya jangan ditanya, pasti mantap deh. Ien pun tak ingin ketinggalan. Ia juga memamerkan makanan khas dari daerahnya. Indah do, rendang lah makanan yang paling enak. Makanan dari daging sapi yang rasanya tuh lama bana. Kalian kalau makan rendang pasti mau nambah lagi. Lela yang merupakan penduduk dari Jakarta juga tak mau kalah. Ia memamerkan dan menyombongkan makanan khas dari kota asalnya. Ia menyebutnya kerak telur. Makanan yang terbuat dari beras ketan, dicampur dengan telur, kemudian dipanggang di atas tungku arang dan disajikan dengan taburan ebi. Kagak ada makanan yang seenak kerak telur, gue bilangin. Udah, punya gue paling sedep. Apaan tuh sate Madura, rendang? Halah, kagak enak, pedes, enakan kerak telur. Nasi kerak kok dimakan? Apa enaknya sih? Nggak ada enak-enaknya. Lu bilang apa? Kerak telur kagak enak? Gila lu berani lo sama orang Betawi. Sini lo, gue sabet dulu lo, berani lo sama gue. Sini lo, kalau berani maju sini, gue sabet dulu sini lo. Nggak tahu aja kan lo gue yang punya pendopo silat, sini lawan gue. Dikira orang takut garo-garo hanya punya pendopo silat. Lama maju-maju sih kok, orang lawan. Suasana di pos ronda tempat mereka berkumpul bersama menjadi semakin panas dan semakin rumit. Semuanya berdebat dan saling menyombongkan diri tentang daerah asal mereka. Kemudian datanglah Joko, pemuda yang berasal dari tanah Jawa. Dia sangat sopan dan sangat baik hati.
Mendengar para tetangganya sedang ribut-ribut, Joko pun menghampiri mereka dan bertanya. Nyuwun sewu, ini kenapa kok kelihatan nesu semua? Semua orang langsung terdiam dan melihat ke arah Joko. Sinyo pun menjelaskan bahwa mereka sedang bercerita tentang makanan khas di daerah mereka masing-masing. Namun, Joko tidak percaya karena mereka seperti orang yang bertengkar. Kemudian Sinyo menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Joko berpesan kepada semua orang untuk saling menjaga kerukunan dan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Ngapunten sedaya, mau kita dari Madura, dari Jakarta, dari Padang, semua ya tetap kita ini adalah warga negara Indonesia, yo kan? Perbedaan iki wajar, tapi mboten bareng sampai ngarai gelut koyo ngene iki. Nggih. Bhinneka Tunggal Ika. Iling-ilingan niku berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nggih. Nah, apike kini kudu saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita. Ben lingkungan iki rukun. Joko mengatakan bahwa setiap manusia itu hanya milik Tuhannya, memiliki tempat tinggal dan tinggal satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan bukanlah untuk diperdebatkan. Iya dah, mohon maaf nih, mohon maaf gue emosi tadi, mohon maaf, lain kali gue gak gini lagi dah. Suasananya pun menjadi semakin riang. Semua orang tertawa bersama dengan Joko. Ternyata mereka semua menyesal karena telah bertengkar dan berdebat tentang daerah mereka masing-masing. Akhirnya mereka saling meminta maaf dan berjanji akan hidup rukun dengan tetangga meski dari daerah yang berbeda-beda. Nah, setelah melihat video, marilah kita mencoba untuk menganalisis gambar-gambar berikut ini. Manakah gambar yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan? Ya, betul sekali. Gambar yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan ada pada gambar nomor 1 yang menunjukkan para warga sedang bekerja bakti untuk memperbaiki jalan. Nah, lalu yang gambar nomor 2 juga menunjukkan persatuan dan kesatuan, yaitu gambar siswa-siswi sedang melaksanakan piket kelas. Nah, untuk gambar yang nomor 3 itu bukan persatuan dan kesatuan ya anak-anak, karena di sini gambarnya anak-anak sedang berkelahi. Maka dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Semboyan negara Indonesia yang melambangkan persatuan dan kesatuan adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu berikutnya di sini adalah dampak yang ditimbulkan jika kita menerapkan sikap-sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah mempererat hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Lalu selanjutnya adalah kehidupan menjadi lebih tentram. Lalu selanjutnya mewujudkan hidup bermasyarakat yang tentram dan damai. Kemudian memperkuat rasa kekeluargaan, mempererat silaturahmi, lalu dapat hilangnya konflik antar warga masyarakat. Jadi, jika kita menerapkan persatuan dan kesatuan, dampak yang ditimbulkan adalah sikap-sikap positif yang membuat hidup kita menjadi damai. Lalu selanjutnya di sebelahnya adalah dampak jika kita tidak menerapkan persatuan dan kesatuan. Yang terjadi adalah
dapat menimbulkan permusuhan, lalu kehidupan bermasyarakat terpecah belah, kemudian kedamaian dan ketentraman hidup menghilang. Jadi hidup kita tidak akan damai jika kita tidak menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya setelah kalian memahami makna, kalian dapat menganalisis tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Nanti linknya bisa kalian akses melalui Google Classroom atau WA Group. Nah, di situ kalian harus mengisi beberapa soal dan nantinya jangan lupa untuk mengirimkannya melalui email seperti biasanya. Selain mengerjakan tugas LKPD secara individu, kalian akan mengerjakan proyek kelompok, yaitu membuat poster mengenai pengalaman, sikap, dan manfaat hidup rukun secara berkelompok. Nah, nanti kelompoknya kalian bisa pilih sendiri. Satu kelompok beranggotakan 3 orang. Dan nanti di dalam poster tersebut kalian akan memberikan gambar dan tulisan mengenai pengalaman, sikap, dan manfaat hidup rukun. Misalnya, contoh, di sekolah kalian mengadakan kegiatan makan bersama. Nah, itu adalah salah satu pengalaman sikap hidup rukun. Nah, nanti di dalam poster kalian akan menggambarkan kalian sedang makan bersama. Lalu bisa diberikan tulisan, diberikan keterangan, diberikan hiasan-hiasan supaya lebih bagus lagi. Hasil posternya nanti kalian kirimkan di Google Classroom. Lalu jika masih ada pertanyaan, jika masih ada yang bingung mengenai pengerjaan LKPD dan tugas kelompok poster, bisa ditanyakan melalui WA Group kelas. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar mengenai nilai persatuan dan kesatuan. Kita sudah tahu maknanya, kita sudah tahu bagaimana cara menganalisis sikap-sikapnya, lalu juga dampak-dampaknya, dan juga bagaimana cara menerapkan persatuan dan kesatuan. Nah, semoga dengan pembelajaran hari ini kalian bisa lebih bersyukur atas persatuan dan kesatuan di negara kita. Dan juga kalian bisa menerapkan sikap-sikap dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.